Lansia korban penipuan modus bantuan pemerintah. Siapkan NBG, SPPG Purwosari Semarang terapkan prosedur ketat. Menikmati pesona Curug Lawe secepit di lereng Gunung Ungaran. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Seorang pria warga Tegal Sari, Kota Semarang, Rabu siang ditemukan meninggal dunia di selokan Jalan Diponegoro, Kota Semarang. Guna memastikan kematian korban, Polsek Candi Sari, Kota Semarang membawa korban ke RSUP Dr. Karyadi untuk dilakukan otopsi. Supriyanto, warga Tegal Sari, Candi Sari, Kota Semarang, Rabu siang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam selokan Jalan Diponegoro, Kota Semarang. Korban yang dalam kondisi tertelungkup di dalam selokan ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang melintas di jalan tersebut. Warga kemudian melaporkan ke polisi dan langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi kejadian. Kanit Reskrim Polsek Candi Sari, Kota Semarang mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan sementara, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat terlihat berjalan dan memarkir sepeda motornya pagi hari di depan masjid. Untuk memastikan kondisi jenazah korban, petugas Inafis Polrestabes Semarang membawa korban ke RSUP Dr. Karyadi untuk dilakukan otopsi. Setelah kita lakukan cek ke TKP sesuai dengan laporan masyarakat, kita temukan adanya korban yang betul-betul posisi tengkurap dan berada di dalam selokan. Kemudian kita menghubungi ke pihak medis dari baik ambulan hebat Semarang maupun Puskesmas Ngadok ataupun tim Inafis dari Polrestabes Semarang. Saat ini, penyelidikan kasus penemuan jenazah di selokan di Jalan Diponegoro, Kota Semarang masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara. Seorang perempuan lansia berusia 93 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menjadi korban pencurian dengan modus penipuan memberi bantuan uang tunai. Korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Rekaman kamera CCTV ini menunjukkan seorang pria tengah memperdaya seorang lansia dengan berpura-pura sebagai petugas desa yang akan memberikan bantuan tunai dari pemerintah. Pelaku kemudian meminta korban untuk difoto sambil memegang buku rekening dan uang. Tapi sebelum difoto, korban diminta melepas 2 cincinnya dan ditaruh di meja. Pria tersebut lalu minta dibuatkan minum dan saat itulah lalu pelaku kabur membawa 2 cincin senilai belasan juta rupiah dan uang tunai Rp700.000. Saya ini mau berbung omat gogok. Terus ale kok jalan. Ale Harto. Nggih. Hartone pinten? Pinten? 700 mah. Bantuan keng pundi, Mbak? Ngaku. Mendi. Barang kok ngendi kayak Desa. pemerintah. Usai kejadian, keluarga korban lalu melaporkan penipuan ini ke Polsek Cepogo. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dan mengejar pelaku. Terus Mbah Karto, Mbah Welas Karto, manut saja itu 2 cincinnya dilepas, kemudian memegang uang itu dan difoto oleh
pelaku. Setelah difoto itu, kemudian pelaku minta minum Mbah Kerto membikinkan minum ke belakang. Beberapa saat setelah minumannya selesai, jadi mengantarkan ke ruang tamu lagi, ternyata pelaku ini sudah tidak ada. Kemudian 2 cincin yang tadi dilepas dan dompet Mbah Welas Karto yang berisi 700.000 itu raib juga dibawa. Atas kejadian tersebut, polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya ketika ada tamu atau seseorang yang belum dikenal. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan akan mengundang pihak kurator PT Sritek dan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pesangon eks-buruh Sritek yang hampir 7 bulan belum dibayarkan. Usai menemui perwakilan masa demo eks-buruh Sritek, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan sebagai fasilitator ingin masalah pesangon eks-buruh Sritek segera diselesaikan. Satgas PHK Pemprov, kita undang kuratornya, kita undang lawyernya, kita undang Des Tenaga Kerja Polda untuk kita rapat bersama sehingga kita mapping permasalahan Sritek untuk segera kita selesaikan. Oke? Oke. Keluhan dari buruh tadi apa? Masalahnya pesangonnya yang terkait kurator yang belum selesai itu yang tersumbat yang nanti harus kita selesaikan. Oke? Eks pekerja Sritek harus dikedepankan. Nah, kita menekan kurator. Kenapa? Kurator pekerja lambat hanya menikmati hasil yang dijanjikan 2,5% dari aset. Nah, sedangkan karyawan kita, eks-Sritek, mereka kurang lebih 7 bulan nganggur, luntang-lantung kemana-mana, yang seharusnya mencari pekerjaan. Mereka menyampaikan, kita mau nyari pekerjaan kemana, sedangkan untuk ongkos nyari kerja kita nggak punya. Nah, ini keresahan-keresahan mereka, kan seperti itu. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, Pak Gubernur menyampaikan bahwasanya akan segera rapat untuk membahas ini dengan kurator yang hasilnya kurang lebih dalam waktu 1 atau 2 hari besok. Nah, kalau memang 1-2 hari besok kita belum mendapatkan hasil, kita tuntut janji itu. Sebelumnya, Rabu siang, ratusan eks-buruh Sritek melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Mereka turun ke jalan membawa spanduk tuntutan sembari berorasi menagih hak yang sudah dijanjikan. Karena selama hampir 7 bulan sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat PT Sritek dinyatakan pailit, sampai saat ini pesangon ribuan karyawan di perusahaan belum dibayarkan. Ketegangan terjadi saat massa mencoba menggeser untuk membuka gerbang kantor gubernur, namun upaya tersebut dicegah oleh kepolisian. Salah seorang peserta aksi sempat pingsan saat ketegangan berlangsung. Setelah mediasi, akhirnya peserta aksi diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Siapkan MBG, SPPG Purwosari Semarang terapkan prosedur ketat. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah milik Polri mulai beroperasi. SPPG ini akan melayani 21 sekolah. Kesiapan operasionalisasi SPPG milik Polri sudah dilakukan oleh Kapolri sejak Selasa 23 September. SPPG Polres Semarang ini akan melayani 21 sekolah yang terdiri dari 2 SMA, 3 SMP, 6 SD, dan 9 TK di wilayah Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dan sekitarnya. Pada 10 hari pertama akan memberikan manfaat sebanyak 3.498 siswa.
dan setelahnya akan meningkat secara bertahap. Dan tentunya kita tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi progres pembangunan SPPG terus akan kita optimalkan sampai dengan akhir tahun sehingga kita bisa maksimal untuk betul-betul bisa mendukung program Bapak Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis yang saat ini sedang dicanangkan. Rencananya Polres Semarang akan membangun 1 SPPG lagi, yaitu di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk memastikan kualitas menu makan bergizi gratis sesuai standar. Langkah ini menyusul banyaknya keluhan terhadap kualitas menu MBG. Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Blora, Jawa Tengah akan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah dapur yang disinyalir memberikan menu MBG tidak sesuai standar. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal kualitas menu yang diberikan. Wakil Satgas MBG Kabupaten Blora, Letkol Infanteri Agung Cahyono mengatakan, dari 49 dapur yang sudah beroperasi, beberapa dapur disinyalir menyalahi standar operasional pekerjaan atau SOP. Nantinya akan ada evaluasi dari Satgas agar dapur MBG bisa beroperasi sesuai standar yang ditentukan. Dari 49 dapur yang ada di Blora ini tidak semuanya, jadi sebagian besar juga sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa memang yang lumayan temuan, mungkin akan ditindaklanjuti bersama oleh Satgas MBG Kabupaten Blora. Satgas Kabupaten nanti akan menggodok seperti apa kedepannya SOP-nya apabila ada temuan seperti itu. Sebelumnya, keluhan terhadap menu MBG juga disampaikan anggota DPRD saat rapat bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Blora. Dalam rapat, DPRD mengaku banyak mendapat keluhan terkait kualitas menu MBG yang tidak standar. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Masih di sorotan perihal MBG, Saudara. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Purwosari, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, menerapkan sejumlah standarisasi untuk menjaga kualitas makanan pada program makan bergizi gratis, sehingga para penerima manfaat MBG menerima makanan dengan kualitas yang terbaik. Dan berikut, jurnalis Kompas TV Febriana Mila dan juru kamera Prahayuda Febrianto akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses persiapan MBG di SPPG Purwosari, Kota Semarang. Ya, Saudara, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Tengah di Purwosari memang menerapkan prosedur yang cukup ketat, di mana mulai dari pemilihan bahan makanan yang nantinya akan dilakukan pengecekan secara berulang oleh relawan SPPG Purwosari dan juga dari supplier. Dan jika ditemukan bahan makanan yang tidak sesuai dengan standar dari SPPG Purwosari, maka ini nanti akan dikembalikan ke supplier seperti itu. Dan untuk bahan makanannya sendiri, ini untuk satu hari ini masuk ke SPPG Purwosari kemudian langsung dimasak, sehingga tidak ada bahan lebih untuk dimasak ataupun digunakan kembali pada saat hari esoknya. Kemudian pada saat proses pemotongan ataupun pengolahan makanan ini juga menggunakan prosedur yang ketat, di mana para relawan ini pada saat memotong ataupun memasak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti penutup kepala ataupun penutup rambut, masker, kemudian juga sarung tangan dan juga celemek, sehingga untuk kualitas dan juga menjaga makanan agar tetap higienis ini selalu dikedepankan agar menjaga makanan ketika pada saat diterima oleh siswa ataupun penerima seperti ibu hamil dan juga ibu menyusui ini akan tetap terjaga kualitas ataupun kandungan gizinya. Nah, saat ini yang sedang berlangsung seperti pemorsian dari makanan bergizi gratis yang nantinya akan dibagikan kepada 3.890
siswa ataupun penerima MBG di Kota Semarang, karena memang saat ini prosesnya memang sedang pemorsian. Nah, seperti yang Anda lihat, saudara, untuk relawan yang melakukan pemorsian pun juga ini menggunakan APD yang lengkap. Mereka menggunakan masker, kemudian juga menggunakan penutup kepala, sarung tangan, dan juga helmet. Ini artinya apa? Mereka benar-benar menjaga betul untuk kualitas dan juga untuk menjaga makanan agar tetap higienis. Nah, dan untuk lebih lengkapnya menu apa yang tersedia hari ini, kita langsung tanyakan ke ahli gizi SPPG Purwosari, Mbak Intan. Halo, selamat siang Mbak Intan. Selamat siang. Mbak, boleh dijelaskan ini hari ini menunya apa saja? Oke, untuk hari ini menunya ada telur bumbu Bali, kemudian ada sayur sup oyong, soun sama bakso, kemudian ada tempe mendoan, dan kita ada susu. Oke Mbak, ada tips dan juga trik nggak sih agar makanan ini tidak cepat basi gitu? Nah, kalau tips sama triknya ini supaya makanan tidak cepat basi ya Mbak, memang sebelum menu kita keluarkan, karena ada perencanaan menu, kita biasanya uji coba dulu untuk menu baru yang mau kita keluarkan itu, jadi kita bisa melihat secara jelas mana sih menu-menu yang sekiranya cepat basi. Nah, kita kan ada triknya juga cara memasaknya. Kita harus pisahkan terutama sayur atau enggak protein hewaninya. Jadi kita bisa melihat seperti ayam, kalau misalnya digoreng itu kan mengurangi kadar basinya juga. Jadi sayur direbus, kemudian kuahnya atau enggak bumbunya itu diolah secara terpisah, kemudian modelnya nanti saat pemorsian kita masukkan ke dalam ompreng, kemudian bumbunya baru kita siramkan atau kuahnya kita siramkan. Oke, selanjutnya sebelum pemorsian ini ada uji apa gitu nggak sih Mbak? Oke, sebelum pemorsian dilakukan, setiap pagi kita ada uji organoleptik, kita bareng sama Bidokes dari Polda Jateng. Setiap pagi beliau datang, kemudian kita uji rasa, kemudian kita gramasi juga sesuai apa enggak sama yang sudah kita buat atau kita tentukan. Kemudian kalau sudah semua sudah oke, baru pemorsian bisa dilakukan, langsung kita distribusikan saat itu juga. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah menjelaskan terkait poin-poin penting pada saat pemorsian, kemudian juga pengolahan, dan juga untuk menjaga kualitas dan makanan agar tetap higienis seperti itu. Ya saudara, itu tadi poin-poin di mana untuk SPPG Polda Jawa Tengah Purwosari ini menerapkan sejumlah prosedur yang sangat ketat, mulai dari pemilihan bahan makanan, kemudian juga sampai dengan pemorsian dan juga pendistribusian. Dan tadi poin-poin penting yang saya tangkap, ada uji organoleptik yang dilakukan oleh ahli gizi dan juga dari Bidokes Polda Jawa Tengah ini untuk menentukan apakah makanan ini layak atau tidak dari segi rasa, kemudian juga kualitas, dan juga dari gizinya ini memang harus terpenuhi seperti itu. Kemudian juga sebelum menu makanan ini dirilis dari SPPG Purwosari ini juga melakukan uji coba berulang kali sehingga tidak ada celah lagi untuk makanan ini basi ataupun tidak layak dikonsumsi seperti itu. Dan perlu ditekankan lagi saudara, memang untuk SPPG Polda Jawa Tengah Purwosari ini untuk menjaga kualitas makanan dan juga agar makanan tetap higienis hingga sampai kepada penerima. Kalau di sini memang untuk diproduksi sekitar 3.890 MBG yang diperuntukkan bagi 19 sekolahan dan juga ibu hamil ataupun ibu menyusui. Ini dijaga benar untuk kualitas dan juga makanan agar tetap higienis seperti itu. Febriana Mila, Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati pesona Curug Lawe secepit di lereng Gunung Ungaran. Nantikan informasinya usai jeda. Kita tiba di akhir Kompas Jateng. Masih bersama saya, Novelia Hasanah. Sebuah bangunan kecil di pinggir sawah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sempat viral
karena biaya pembangunannya yang fantastis mencapai 112 juta rupiah. Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan 2 unit sumur dalam untuk mengairi sawah seluas 15 hektar ketika musim kemarau. Seperti inilah tangkapan layar unggahan netizen di sosial media soal bangunan kecil di pinggir sawah yang diduga dibangun dengan anggaran fantastis sebesar 112 juta rupiah di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Kelompok Tani Sidomukti 1, Fajar Nugroho mengatakan bangunan ini digunakan untuk gudang menyimpan peralatan perairan serta untuk mengamankan panel listrik agar aman dari segala cuaca. Bangunan kecil ini bagian dari irigasi perpompaan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Fajar menjelaskan pihaknya atas nama Kelompok Tani Sidomukti 1 mendapat bantuan dana sebesar 112 juta rupiah yang diwujudkan dengan 2 unit sumur dalam untuk mengairi sawah seluas 15 hektar. Ini sumur dalam sibel. Itu fungsinya untuk apa sih, Mas? Untuk pengairan lahan kurang lebih 15 hektar. Berapa petani, Mas, yang ada di sini, Mas? Di sini 15-an petani. Dana kemarin 112 juta itu bisa jadi 2. Jadi ini ada 2 sumur di sini. Ada 2 sumur. Nah, yang viralkan itu enggak tahu, cumannya di sini. Yang satunya di mana, Mas? Yang satunya sebelah sana, sebelah ler dalan. Jadi ini memang bantuan dari Dinas Pertanian atau seperti apa, Mas? Ya, ini dari Dinas Pertanian. Berwujud uang, ya dibangun sendiri. Kalau ada yang diborongkan itu enggak mencapai. Anggaran sejumlah 112.800.000 itu bukan hanya untuk bangunan yang kecil itu, tetapi juga untuk pengeboran sumur, kemudian listriknya, kemudian perpompaannya, pengairannya, distribusinya yang bisa mengairi sawah kurang lebih 10 hektar. Jadi ketika Waduk Cenglek sudah saat tidak mampu lagi untuk mengairi sawah tersebut, kebutuhan air tetap tercukupi dari perpompaan, sumur perpompaan itu. Anggaran dana sebesar 112 juta rupiah lebih tersebut tidak seperti dinarasikan di sosmed yang sempat viral bahwa hanya terwujud bangunan kecil yang mirip dengan toilet, melainkan berwujud 2 unit sumur dalam yang bisa membantu petani untuk mengairi sawah seluas 15 hektar saat musim kemarau, sehingga bisa tetap panen 3 kali dalam setahun. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi wisata, Saudara. Curug Lawe Secepit kini menjadi primadona baru bagi para pecinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana kesegaran air terjun alami. Tidak itu saja, para pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan indah dan hamparan pohon hijau selama perjalanan menuju air terjun Curug Lawe Secepit. Berikut informasinya untuk Anda. Terletak di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Dusun Gunung Sari, Desa Ngesrep Balong, Limbangan, Kendal, air terjun Curug Lawe Secepit ini menawarkan keindahan alam yang masih sangat alami. Tidak itu saja, air terjun Curug Lawe Secepit ini juga menyuguhkan nuansa kesejukan yang menyegarkan dengan ekosistem alam yang begitu memikat. Hutan di sekitar air terjun ini merupakan rumah bagi berbagai satwa langka seperti burung julang emas, lutung, dan elang Jawa. Jika Anda beruntung, satwa-satwa tersebut terlihat di dalam hutan sehingga menambah daya tarik bagi para pecinta alam. Destinasi wisata alam ini cocok bagi siapa saja yang mencari tempat untuk healing sejenak karena tempatnya tidak hanya nyaman dan masih alami, namun juga belum banyak dikunjungi wisatawan. Untuk mencapai air terjun Curug Lawe Secepit, Anda harus berjalan kaki sejauh 1,5 km melewati jalan setapak. Lokasinya yang berada di dataran tinggi menjadikannya sering diselimuti kabut
yang menjadi daya tarik tambahan. Cuman kan ini karena sedikit mendung jadi hawanya semakin dingin gitu. Pemandangannya bagus, asri, terus tadi juga lihat air terjunnya, terus airnya juga bening, terusan suara-suara burung juga banyak yang berkicau. Cuman kan tadi di poster depan katanya ada gambar burung elang gitu, tapi tadi pas di curugnya nggak kelihatan. Iya. Padahal pengen melihat ya. Iya. Dan di sini banyak aneka satwa liar yang ada di lereng Gunung Ungaran. Salah satunya ada elang Jawa, julang emas, ada kijang seperti itu. Dan teman-teman lagi banyak kegiatan pengamatan hewan-hewan satwa liar itu dengan memasang kamera trap di lapangan seperti itu. Di balik keindahan destinasi wisata alam Curug Lawe Secepit dan desa wisata Ngeserbalong berbasis energi ini ternyata merupakan desa binaan PLN Indonesia Power UBP Semarang. Support terhadap lokasi ekowisata ini adalah infrastruktur yang pertama. Seperti kita lihat di sini, lampu-lampu penerangan jalan ini menggunakan pipa-pipa bekas dari pembangkit yang sudah tidak digunakan. Jadi kita daur ulang, kita pakai lagi. Kemudian sumber listriknya kita buat PLTMH di sini mini hidro dengan menggunakan resources air sungai yang ada, air sungai kecil yang ada di dekat sini. Itu bisa 4.000 watt untuk melistriki kawasan di Kopi Pucuk Kendal ini. Nah, bagi Anda yang menyukai destinasi wisata alam, Anda tak perlu khawatir dengan harga tiket masuk untuk ke Curug Lawe Secepit ini karena cukup terjangkau, hanya Rp10.000 per orang. Eits, namun yang terpenting, Anda bisa melakukan langkah sederhana dengan tidak membuang sampah sembarangan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Senot Puji, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.